Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Apakah sehat? Alhamdulillah, saya Ibu. Mana liburannya kemarin? Gabut aja Bu di rumah. Alhamdulillah seru. Sebelumnya presensi terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Mas Julian Bagus Deo Pratama. Hadir Ibu. Samosir. Hadir Bu, hadir. Tika Anissa. Hadir Bu. Dina Ulia. Hadir Bu. Rainal Hairunisa Deva. Hadir Bu. Ervina Pris. Hadir. Wildan Alfatah. Siap, hadir Bu. Oke, baik, hadir semua ya. Kemudian Ibu akan mengulas materi yang kemarin. Ada yang ingat nggak materi kemarin itu apa? Ada yang ingat? Mbak Dina ingat nggak? Mbak Dina? Ya udah. Bu habis keluar. Oh iya, Mbak Dina ingat nggak materi yang kemarin apa? Ingat Bu. Apa Mbak Dina? Jadi kemarin tuh menyinggung tentang ceramah. Nah, ceramah itu merupakan kegiatan menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang tersebut mengetahui dan memperoleh sesuatu yang berharga dari isi ceramah yang disampaikan. Ya, betul sekali. Kalau teks ceramah ada yang tahu apa? Saya Ibu. Oh iya, Mas Julian, silahkan. Teks ceramah itu catatan pokok yang disampaikan oleh penceramah Ibu. Oh iya, jadi betul ya, ceramah adalah kegiatan menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang yang mendengar ceramah mengetahui dan memperoleh sesuatu yang berharga dari isi ceramah yang disampaikan. Sedangkan teks ceramah itu penuturan dan penerangan secara lisan oleh guru terhadap muridnya. Sedangkan peran dari murid hanya mendengarkan dengan teliti. Kemudian mencatat pokok dari pembicaraan yang telah disampaikan oleh guru. Kemudian selanjutnya jenis-jenis ceramah. Jenis-jenis ceramah itu ada dua, yaitu ada yang umum dan khusus. Ada yang tahu ceramah umum itu seperti apa? Oh iya, baik. Ceramah umum itu pesan yang bertujuan untuk memberikan sebuah nasihat dan petunjuk-petunjuk yang ditunjukkan kepada khalayak ramai atau masyarakat yang luas dan bersifat menyeluruh. Sedangkan ceramah khusus itu bertujuan untuk memberikan nasihat atau petunjuk-petunjuk kepada khalayak yang tertentu dan bersifat khusus, banyak batasan-batasannya yang dibuat, misalkan seperti materinya itu keagamaan seperti nuzulul Quran atau seperti saat Ramadan seperti itu. Kemudian ada unsur-unsur ceramah. Unsur-unsur ceramah itu ada 5. Yang pertama itu penceramah. Ada yang tahu penceramah itu apa? Saya Bu. Iya, Sang Masir, silahkan. Penceramah adalah orang yang melakukan kegiatan ceramah. Iya, betul. Penceramah itu orang yang melakukan kegiatan ceramah. Kemudian yang kedua itu ada pendengar. Pendengar merupakan penerima nasihat-nasihat dari penceramah
Dalam hal ini, pendengar bisa siapa saja, tidak terbatas status sosial, umur, jenis kelamin, latar belakang, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada materi. Materi dalam ceramah berasal dari ajaran-ajaran agama. Akan tetapi, ceramah yang bagus adalah ceramah yang mampu membuat pendengar tergugah dan terdorong untuk melakukan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh penceramah. Selain itu, materi hendaknya disusun secara sistematis sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pendengarnya. Kemudian yang keempat ada metode ceramah. Metode ceramah adalah cara-cara yang digunakan seseorang penceramah untuk menyampaikan materi. Nah, metode penceramah ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu impromptu, yaitu metode ceramah tanpa persiapan. Biasanya penceramah yang melakukan metode ini sudah memiliki jam terbang berceramah yang cukup tinggi, jadi public speaking-nya itu sudah terlatih. Kemudian yang kedua yaitu menghafal. Menghafal itu dilakukan dengan persiapan, kemudian menghafalkannya. Jadi kita mempunyai teks terlebih dahulu, kemudian kita hafalkan sebelum kita melakukan ceramah. Yang ketiga, membaca naskah, yaitu melakukan ceramah dengan membaca naskah secara lengkap. Jadi kita mempersiapkan teksnya saja, kemudian saat ceramah kita hanya membaca. Yang keempat yaitu ekstemporan. Apa itu ekstemporan? Ekstemporan itu metode ceramah yang menuliskan pokok-pokok pikiran sebagai catatan pengingat. Kemudian yang terakhir ya, yang kelima itu media ceramah. Media ceramah itu apa? Media ceramah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada pendengar. Ceramah di zaman sekarang tidak hanya dilakukan di rumah ibadah, akan tetapi juga bisa dilakukan di berbagai tempat. Adapun kegiatan ceramah bisa dilakukan secara langsung ataupun direkam, sehingga pendengar bisa melihat dari internet ataupun televisi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, dilanjut ya. Kemudian selanjutnya ada struktur teks ceramah. Struktur teks ceramah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua isi, dan yang ketiga penutup. Yang pertama ya, pendahuluan. Pendahuluan itu dibagi menjadi 2, yaitu pembuka dan pengantar. Yang pertama pembuka. Pembuka itu bagian yang berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Kemudian yang kedua, pengantar. Bagian ini adalah paragraf pengantar yang mengarah pada topik. Biasanya pengantar berasal dari informasi atau berita yang faktual yang masih terikat dengan topik ceramah. Kemudian yang selanjutnya itu isi ceramah. Isi ceramah itu ada apa aja sih? Isi ceramah itu ada 2, inti dan gagasan. Yang pertama itu inti. Inti berisi dari paparan, penceramah, pandangan umum, ilustrasi, dan materi yang disampaikan. Kemudian gagasan. Gagasan itu berisi ide besar yang ingin disampaikan kepada pendengar. Ceramah yang baik berisi suatu topik gagasan yang besar, kemudian dikembangkan dalam berbagai subtopik. Kemudian yang ketiga yaitu penutup. Penutup itu terdiri dari simpulan, ucapan permintaan maaf, dan juga salam penutup. Slide selanjutnya, kaidah atau ciri kebahasaan teks ceramah. Kaidah atau teks ciri kebahasaan teks ceramah itu ada 6. Yang pertama, menggunakan kalimat simpleks atau tunggal dan kompleks atau majemuk. Yang kedua, menggunakan kata kerja mental, misalnya memprihatinkan. Yang ketiga,
kalimatnya bersifat deklaratif dan imperatif atau persuasif, yaitu berupa ajakan-ajakan. Yang keempat yaitu menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi, sebab akibat, satu hal dengan hal yang lainnya. Kemudian yang kelima yaitu menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas dalam penceramah. Yang keenam yaitu menggunakan kata sapaan orang kedua atau ketiga yang sesuai dengan bahasa adat setempat, santun, serta sesuai dengan kondisi atau situasi. Kan penjelasan dari saya. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu, saya. Oh iya, Mbak Rena, silahkan. Saya ingin bertanya, Bu, apakah ada syarat menjadi seorang penceramah, Bu? Terima kasih, Bu. Oh iya, pertanyaan yang bagus ya, Mbak Rena. Jadi, di sini untuk penceramah itu apakah ada syaratnya? Tentu saja ada. Syaratnya itu adalah seseorang harus memiliki ilmu yang mumpuni terhadap materi yang diberikan kepada pendengar. Jadi kalau kita ingin menjadi penceramah, kita harus mendalami apa yang ingin kita bicarakan supaya apabila para pendengar ingin bertanya, kita bisa menjelaskannya secara rinci begitu. Apakah ada lagi? Saya, Bu. Ya, Mbak Tika, silahkan. Saya ingin bertanya. Ya. Apakah perbedaan dengan khotbah ya, Bu? Perbedaan ceramah dengan khotbah. Oke, pertanyaannya bagus ya, Mbak Tika. Jadi perbedaan dari khotbah dan ceramah. Khotbah itu berfokus pada keagamaan, misal kayak seperti di agama Islam. Jadi khotbah itu bisa dilaksanakan pada sholat Jumat, sholat Idul Fitri, dan juga sebagainya. Sedangkan ceramah itu merupakan pembicaraan untuk umum atau seseorang. Tujuan dari ceramah itu sendiri yaitu membagikan pengetahuan maupun informasi. Kegiatan ini juga bisa menyampaikan isi nasihat yang baik. Begitu, Mbak Tika. Ada lagi? Saya, Bu. Iya, Mbak Ervina, silakan. Saya, Bu. Iya, Mbak Ervina, silakan. Tadi kan di ceramah itu bersifat umum. Terus yang dimaksud dengan bersifat umum itu apa ya, Bu? Makasih. Oh ya, jadi tadi dalam ceramah itu terbagi menjadi dua ya, yaitu umum dan khusus. Yang umum itu terdapat kata bersifat secara umum ya. Maksud dari kata tersebut yaitu tidak ada batasan-batasan ataupun topiknya tuh luas begitu. Baik dari audiensnya pun tidak terbatas, bisa dari usia muda juga tua begitu. Materi yang diberikan itu juga sesuai dengan acara begitu, Mbak Ervina. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu, bisa. Makasih ya, Bu. Ya, baik. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Siap, izin bertanya, Bu. Iya, Mas Wildan, silakan. Siap, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Izin bertanya, Bu. Kalau ingin jadi penceramah itu harus bisa jago public speaking, apa yang nggak jago public speaking itu bisa jadi penceramah, Bu? Terima kasih, Bu. Oh iya, Mas Wildan, pertanyaannya bagus ya. Jadi kan di sini Mas Wildan bertanya,
Kalau yang belum terlalu terlatih public speaking-nya, apakah bisa berceramah? Nah, tadi kan disebutkan bahwa metode ceramah itu ada beberapa ya. Bisa dari, kalau yang impromptu itu biasanya dilakukan oleh orang yang sudah mempunyai jam terbang yang tinggi atau public speaking yang sudah terlatih. Nah, bagaimana jika public speaking kita masih kayak pas-pasan seperti itu? Nah, kita bisa menggunakan metode yang lain, seperti menghafal. Jadi, kita bisa mempersiapkan teksnya terlebih dahulu, baru kita menghafal sebelum berceramah. Ada juga membaca naskah. Jadi, kita saat memberikan ceramah itu, kita bisa membaca teks yang sudah kita persiapkan. Kemudian yang ketiga ada ekstemporan, yaitu metode ceramah yang menuliskan pokok-pokoknya, kemudian dikembangkan sendiri. Jadi kesimpulannya itu yang mempunyai public speaking yang kurang, itu tetap bisa melakukan ceramah. Seperti itu Mas Wildan, apakah bisa diterima? Siap, baik Bu, terima kasih bisa diterima Bu. Iya, terima kasih Mas Wildan. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh iya, ada yang bisa memberikan ringkasan dari pertemuan hari ini? Mbak Reynal bisa memberikan ringkasan untuk pertemuan hari ini? Kesimpulannya apa? Maaf Bu, saya terkendala. Oh iya, Mbak Reynal. Yang lainnya, Mbak Dina? Apakah bisa memberikan kesimpulan atau berupa rangkuman apa yang kita diskusikan pada pertemuan hari ini? Izin Bu. Oh iya, Mas Wildan, silahkan. Siap, mungkin saya akan sedikit menyampaikan apa yang dapat saya dapatkan tadi Bu, sedikit materi Bu, tapi mungkin jangan. Apakah boleh Bu? Oh boleh, silakan Mas Wildan. Siap, baik Bu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi yang saya dapat dari materi Ibu yang disampaikan tadi, jadi ceramah itu ada dua macam ya Bu, jadi ada ceramah umum dan ceramah khusus ya Bu. Iya, Nah, betul. baik, terus lalu ada juga metode ceramah, lalu ada pengertian ceramah, ada pengertian penceramah, lalu ada cara-caranya, dan kalau walaupun kita nggak jago public speaking, itu bisa jadi penceramah asal kita bisa menguasai materinya. Mungkin itu aja Bu yang bisa saya sampaikan. Ya baik, terima kasih Mas Wildan. Wah, memperhatikan sekali ya. Ini Mas Samosir sama Mas Julian kemana ya? Kok nggak ada suaranya? Nggak kelihatan juga mukanya? Halo Mas Samosir? Mas Julian? Izin menjawab Ibu, saya dari tadi menyimak dan gangguan sinyal saya juga terganggu Ibu. Mohon maaf. Mas Julian, apakah bisa menyimpulkan atas pertemuan kita hari ini? Wah, tadi kurang jelas sih, Bu. Punya saya sinyalnya tadi. Oh iya, Mas Julian. Mas Samosir gimana? Bisa memberikan kesimpulan pertemuan pada hari ini? Sinyal saya kurang stabil, Bu. Tadi Oh iya. ke kamar mandi. Iya, nggak apa-apa. Kemudian setelah penjelasan ini, kesimpulannya yaitu pada materi ceramah ini terdapat dua jenis ceramah. Benar yang dikatakan Mas Wildan tadi, ada ceramah secara umum dan khusus. Selain itu, ada juga unsur-unsur ceramah yang dibagi menjadi 5, yaitu penceramah,
pendengar, materi, metode ceramah, dan juga media ceramah. Selain itu, terdapat juga struktur teks ceramah, yaitu ada 3, pendahuluan, isi, dan juga penutup. Dan yang terakhir ada beberapa kaidah atau ciri kebahasaan teks ceramah. Nah, dari materi ini, kemudian kita akan membentuk beberapa kelompok ya. Jadi nanti ketua kelasnya, Mas Julian, bisa membagi kelompoknya. Untuk tugas selanjutnya, Siap, Ibu. Tugas selanjutnya ya, Mas Julian, itu masing-masing kelompok mencari contoh teks ceramah dan juga melihat video ceramah agar bisa kita mengetahui bagaimana ceramah yang baik. Seperti itu ya, Mas Julian. Baik, Ibu. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Ibu. Baik, Tidak, jadi Bu. pertemuan selanjutnya kita akan menggunakan metode belajar teman sebaya. Jadi nanti kelompok 1 dengan kelompok yang lainnya itu saling berbagi ilmu apa yang kalian dapatkan dalam diskusi kelompok kalian masing-masing. Baik, untuk selanjutnya ada sesi dokumentasi apa tidak ya Pak? Mas Ketua kelas? Iya, Bu, dokumentasi. Baik, kalau dokumentasi nanti silahkan untuk on kamera semua ya. Mas Wildan bisa on kamera. Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya presensi bisa dilanjutkan kembali. Kan tadi ada yang sinyalnya susah begitu ya. Nanti apabila ada pertanyaan yang lebih lanjut bisa disampaikan di WA group, atau kalau mungkin yang malu-malu sama temannya bisa langsung japri ke saya ya. Begitu, sekian pertemuan untuk hari ini. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.